Nah, ini dia teman-teman. Di sini kelihatan Sensored Brushless Power System F10 3663 3300 kp. Untuk ISC-nya 80 ampere dan 3663 motor. Jadi ukuran motornya itu 3663. Nah, ini soalnya kalau dari keterangannya itu dia hampir nyaingin seri Axe ya, Axe yang R3 itu untuk speknya. Cuman kita nggak tahu untuk durability-nya ini awet apa enggak ya. Nanti kita tes aja untuk jalannya. Sekarang kita video unboxingnya dulu biar teman-teman juga penasaran kan video jalannya seperti apa. Sebentar. Wow. Dan ini dalamannya teman-teman. Di sini ada 3M. Ini seperti double tip gitu untuk nanti nempelin di kitnya. Nah, di sini ada manual book. Nah, ini manual booknya dikarenakan ini manual booknya bahasa Chinese. Oh, ini ada bahasa Inggrisnya juga. Ya, tapi sama-sama nggak paham juga ya. Kita cuma lihat gambar aja nih. Ini manual booknya. Kita taruh dulu di sini. Ini apa nih? Garansi? Nggak tahu nih. Ini mungkin ini barcode untuk si apa namanya? Untuk nanti kita nge-scan aplikasinya, karena infonya untuk combo brushless ini tuh dia programnya itu pakai Bluetooth ya, kayak ISC-nya ISD itu 70 ampere. Jadi untuk netral, terus untuk bricknya itu segala macam diatur dari handphone by Bluetooth. Nanti mungkin ini untuk download aplikasinya kemungkinan. Saya juga nggak ngerti bahasanya, cuman kemungkinan yang pasti itu sih. Sementara kita simpan dulu. Untuk unitnya ini dia nih teman-teman yang kita tunggu-tunggu. Oh sebentar, boxnya dulu kali ya. Nih, dalam satu paket ini udah lengkap ISC sama motornya. Nah, ini dia saudara-saudara sekalian. Nih, ini lumayan besar untuk ISC-nya. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan Fusion itu memang dia kan, kalau Fusion dia elektriknya nyatu sama motor ya. Nyatu sama motornya. Jadi ISC sama motornya itu dalam satu nyatu di sini di motornya. Nah, kalau ini dia terpisah. Jadi memang Hobbywing seri Axe juga dia kan terpisah. Jadi ISC sama motornya itu nggak nyatu gitu. Nah, ini untuk ISC-nya cukup besar juga teman-teman tuh. Ini lebih besar dari ISC 1080 untuk ukurannya tuh, karena mungkin ada kipasnya juga. Nah, ini untuk ini untuk motornya. Cukup lumayan besar juga ya teman-temannya, ini F10. Nah, di sini itu dia ada kabel sensornya, dan kabel sensornya itu sama kayak Hobbywing ya. Kemungkinan sama sih. Tapi nggak tahu titiknya, saya lupa kalau Hobbywing itu titiknya berapa. Nah, ini kabel sensornya yang dipakai di Hobbywing juga sama, ada kabel sensornya karena ini motornya sensored 80 ampere. Jadi pantau terus buat teman-teman yang penasaran sama kinerjanya ini motor. Kita spill sedikit mungkin untuk jalannya, untuk smoothnya. Sebentar, kita ambil remote-nya dulu. Ini remote-nya. Kita coba pakai baterai 3S. Nah, ini teman-teman, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Kita spill sedikit aja untuk jalannya. Biru ke biru, kuning ke kuning, putih ke putih. Nah, ini untuk sensor apa namanya, kabel sensornya nih.
di sini ada tanda panahnya nih, jadi udah nggak mungkin kebalik. Waduh, saya lupa, dan ternyata ini konektornya XT60. Rencananya mau kita coba dan ternyata konektornya beda. Sedangkan yang kita pakai ini di sini konektornya T-DIN ya. Jadi kita harus ganti konektor dulu. Tunggu sebentar. Nah, ini teman-teman, ini udah kita pasang di kitnya. Ini 3663, terus ini itu ukuran motornya 540. Ini udah kita pasang, nanti kita tes. Ini pakai baterai 3S ya. Tadi juga kita udah coba pakai yang 2S. Dan ternyata yang kode di sini, yang barcode di sini itu bukan untuk download aplikasinya ya. Ini kan programnya itu di handphone. Jadi untuk download programnya itu tinggal di-download, bisa di App Store atau Play Store, ketik aja Snail ISC gitu. Kalau ini tuh barcode untuk ini apa, kayak dari WeChat atau segala macam lah. Jadi untuk sharing nanti langsung download ke aplikasi WeChat kalau nggak salah, jadi bisa sharing di sana gitu. Nah, ini untuk smoothnya sih kayaknya sama kayak Fusion ya. Nah, jadi kita tes di sini. Kita kasih trim di 18 mungkin. Sebentar. Nah, ya 18 belum jalan, cuman kalau kita diklik sedikit untuk gasnya, dia pasti jalan. Nah, itu 18. Kita lihat apakah sesmooth itu. Nah, nih. Ini di throttle paling rendah ya. Nah, itu udah cukup smooth lah ya. Oke, sekarang nah, ini di gear low ya, gear low, gigi yang paling pelan. Coba kita matikan dulu. Nah, ini programnya kita pakai handphone ya, nanti kita spielkan cara programnya. Nah, tuh dia bisa smooth banget. Nah, tuh untuk punch-nya lumayan besar ya. Cara ini kan 3300 kV. Sekarang kita tes untuk speednya. Ini gear low, baterai 3S. Teman-teman, gear low 3S. Nah, tuh. Gear low 3S. Dan ternyata mau nabrak, guys. Ini nggak kebayang kalau kita kasih di gear 2 ya, teman-teman. Ini pastinya jangat-jangat banget nih. Kita coba di gigi 2. Nah, ini gigi 2. Terus saya nggak berani pan sampai penuh ya, ini soalnya cepet banget. Nah, oke teman-teman, kesimpulannya hasil akhir lah ya. Jadi kesimpulan dari semua yang tes tadi kita udah bikin tes tipis-tipis sebetulnya ya. Jadi kalau elektrik memang kita nggak bisa ngejudge misalkan ini awet nih, ini nggak awet nih, karena kalau sifatnya elektrik itu memang nggak bisa ditebak gitu ya. Cuman ini kita memang kenapa ambil combo Snail ISC ini, karena dia murah ya, harganya itu jauh di bawah seri Axe, terus di bawah Fusion Pro juga, tapi di atasnya Hobbywing SE, mungkin di atasnya sedikit lah ya. Nah, jadi kesimpulannya, apakah ini worth it untuk dibeli? Kalau menurut saya ini, ngelihat dari fiturnya ini worth it banget ya, jadi worth to buy. Cuman ya untuk durability-nya kita juga belum tahu, karena memang kalau misalkan kita
ingat-ingat ke masalah elektrik itu nggak bisa ditebak. Mau itu Hobbywing, mau itu merek apapun, kalau misalkan ya apes aja gitu. Nah, kalau ini kan memang harganya di sekitar 1,4 nih, jadi memang lebih murah dengan fitur yang tadi udah kita bahas. Menurut om atau teman-teman semua gimana tuh? Nanti boleh di komen. Nah, ini sekalian untuk yang terakhir nih, sekalian penutupan juga ini. Kita mau lihat cara programnya ya. Nah, cara programnya tuh gini, dia udah download Snail ISC di Play Store atau App Store, dia tersedia ya. Terus klik. Nah, ini udah connect, tinggal go. Saya nggak tahu ini dari covernya tadi, dari dalamnya ada tulisan HyperGo MJX atau mungkin dia satu produk, kita nggak tahu ya. Nah, ini untuk settingannya. Di sini nanti kelihatan ya. Bentar, kita kasih ke netral dulu kali ya, biar kelihatan. Nah, ini dibuat kita netral. Nah, ini untuk settingannya. Nah, ini kita buat di 100% tadi. Mundurnya 100%. Nah, di sini tuh banyak banget settingannya. Loh, kok ini bahasa Cina ya? Kalau tadi di yang handphone saya yang satu lagi nih, kita coba bahasa Inggris nih kayaknya. Kok ini jadi Cina ya? Nah, pokoknya ini settingannya. Nah, ini yang 100 ini dia maju mundurnya kita tadi bikin 100. Drag brake-nya. Bentar. Ini kalau di HP yang dibikin video ini tadi, ini dalam bahasa Inggris sih. Nanti paling kita kasih gambar aja ya, kita kasih screenshot aja untuk settingannya. Nah, pokoknya ini tuh udah programmable banget di sini. Jadi tanpa harus beli program lagi, di harga 1.450.000. Apakah itu worth it? Kita nggak tahu, karena untuk durability-nya juga kita belum tahu. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, kita sharing lagi, kita show up lagi di channel ini gitu. Makanya untuk teman-teman jangan lupa di like, comment, sama subscribe juga biar nggak ketinggalan info terbarunya dari ISC murah. Mungkin untuk bahasannya dia combo brushless murah tapi nggak murahan gitu. Jadi bisa dibilang harga murah, fitur melimpah gitu. Nah, itu mungkin yang paling cocok untuk electric combo brushless yang ini, Angry Snail combo ya. Nah, teman-teman, akhir kata kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.